Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan salah satu dipimpin doa. Ya, Bu. Ya, silakan. Berduk siap, doa mulai. Berdoa selesai. Ibu presensi ya. Ya. Nadine, Hadir. Amel, Hadir. Penny. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kalian tetap harus rajin belajar, tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini teks puisi. Kompetensi dasarnya 3.17 menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu teks puisi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Teks puisi sebuah karya sastra atau karangan. Benar bahwa teks puisi itu sebuah karya sastra atau karangan yang diciptakan penyair dengan menggunakan kata-kata yang indah untuk menyampaikan maknanya. Di sini ada yang tahu apa saja unsur-unsur pembangun puisi itu? Saya, Bu. Yang pertama ada apa? Tema. Ada tema. Yang kedua, Diksi. diksi. Yang ketiga, rima. Yang keempat, ritma. Yang kelima, Majas. ada majas. Ada citraan. Ada perasaan. Dan yang terakhir ada Amanat. amanat. Tetapi kita tidak mempelajari semua unsur pembangun puisi. Kita akan fokuskan ke yang unsur pembangun yang amanat. Nah, Ibu akan membagikan materi. Silahkan kalian baca. Nanti Ibu akan jelaskan. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Sudah ya? Di sini ada yang tahu apa itu amanat? Saya, Bu. Ya, silahkan. Amanat adalah pesan moral atau nasihat. Benar bahwa amanat itu pesan moral atau nasihat yang disampaikan penyair kepada si pembaca puisi. Nah, di sini ada ciri-ciri amanat. Silahkan salah satu dibaca ciri-ciri amanat. Saya, Bu. Ya. Menurut Firman 2019-335 ada beberapa ciri-ciri amanat, yaitu 1. Pesan moral dalam suatu karya biasanya disampaikan pada bagian akhir cerita. 2. Amanat bisa diketahui secara jelas, eksplisit dalam bentuk seruan, nasihat, peringatan, saran, anjuran, maupun larangan yang berhubungan dengan tema utama suatu puisi. 3. Pesan moral yang disampaikan oleh pengarang bertujuan agar pendengar atau penonton mau melakukan sesuai dengan amanat di dalam puisi. Benar bahwa amanat itu biasanya disampaikan di bagian akhir dan amanat itu biasanya berhubungan dengan tema puisi. Nah, bentuk-bentuk amanat itu ada dua. Yang pertama itu ada amanat tersurat dan yang kedua itu ada amanat tersirat. Nah, amanat tersurat itu salah satu amanat yang disampaikan secara jelas atau langsung pada bait puisi. Tetapi yang tersirat itu amanat yang disampaikan secara tersembunyi. Tetapi biasanya penyair itu menggunakan amanat yang tersurat untuk menyampaikan amanat di dalam puisi. Nah, silahkan dibaca cara menentukan amanat itu apa saja. Ya, silahkan. Cara menentukan amanat dalam puisi. 1. Memulaikan membaca tema terlebih dahulu. 2. Membaca isi puisi dengan memperhatikan bait-bait pada puisi tersebut. 3. Menentukan pesan sesuai dengan isi puisi. Benar bahwa kita itu harus membaca temanya terlebih dahulu. Yang kedua, kita membaca isi puisinya. Dan yang ketiga itu kita menentukan pesan moral di dalam puisi tersebut. Nah, di situ ada contoh puisi. Silakan salah satu dibaca contoh puisinya. Saya, Bu. Ya, silakan. Judul Kesabaran, karya
Aji gonggong, dunia jauh mengatur, kelam mendidih batu, dihantam suara bertalu-talu, di sebelahnya api dan abu. Aku hendak bicara, suaraku hilang, berkata tegak, sudah tidak apa-apa. Ini dunia enggak disapa. Ambil pergi, kertas membeku, air kali dan hidup bukan hidup lagi. Ulang yang dulu kembali sambil tertutup telinga, berpicing mata menunggu reda yang mesti tiba. Ya, di sini ada yang tahu apa amanat yang terkandung di dalam puisinya tersebut? Ya, silahkan. Kita harus bersabar dalam menghadapi masalah, yaitu bahwa suatu saat cobaan ini akan berlalu. Ya, benar. Di sini ada yang tahu nggak mengapa itu disebut amanat? Siapa yang bisa memberi argumentasinya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bahwa amanat puisi tersebut tergambar pada bait. Ulangi yang dulu kembali. Sambil tertutup telinga, berpicing mata, menunggu reda yang mesti tiba, karena bait tersebut menggambarkan bahwa ia akan terus bersabar dan yakin bahwa suatu saat nanti cobaan itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. Benar bahwa puisi tersebut argumentasinya itu terdapat atau tergambar pada bait ulangi yang dulu kembali sambil bertutup telinga, terpicing mata. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan. Apakah di dalam puisi harus ada unsur pembangun puisi? Ya, di dalam puisi itu harus ada unsur pembangun puisinya, karena belum bisa dikatakan puisi sepenuhnya jika tidak ada unsur pembangun puisi. Itu ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Ibu akan membagikan lembar kerja, silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 3 menit ya, kalian kerjakan. Nanti salah satu untuk maju ke depan untuk membacakan hasilnya ya. Sudah ya? Ayo, salah satu siapa yang ingin maju ke depan untuk membacakan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Silahkan untuk maju ke depan. Jawaban, amanat. Kita harus tetap mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Argumentasi, amanat dalam teks puisi tersebut tergambar pada lari, mengingat kau penuh seluruh, yang artinya bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana sehingga kita bisa mengambil amanat. Kita harus tetap mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Amanat, manusia sering berbuat dosa dalam hidupnya. Oleh karena itu, hendaknya manusia bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Amanat dalam teks puisi tersebut tergambar pada lari. Di pintumu aku mengetuk, aku tidak sanggup berpaling, karena arti dan lari tersebut adalah ia ingin kembali ke jalan yang benar. Jadi bisa diambil amanat manusia sering berbuat dosa dalam hidupnya. Oleh karena itu hendaknya manusia bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Ya, benar. Bahwa amanatnya itu kita harus tetap mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Bahwa itu tergambar pada lari, yaitu mengingat kau penuh seluruh. Nah, yang kedua itu manusia sering berbuat dosa dalam hidupnya. Oleh karena itu hendaknya manusia bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Nah, itu tergambar pada lari, di pintumu aku mengetuk ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini bahwa amanat tadi, apa amanat tadi? Yaitu pesan moral atau nasihat yang disampaikan
penyair kepada si pembaca puisi. Nah, amanat itu ada dua bentuknya. Yang pertama itu amanat tersurat dan amanat tersirat. Ciri-ciri amanat itu ada tiga. Yang pertama itu ada apa saja? Yang pertama itu amanat itu biasanya disampaikan di akhir. Ya, benar. Dan yang kedua itu apa? Biasanya amanat itu dengan tema puisi, benar. Yang ketiga itu biasanya disampaikan pengarang agar si pembaca itu melakukan amanat yang disampaikan tersebut ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas kalian, silahkan dicatat. Carilah puisi, lalu tentukan amanatnya. Nah, itu nanti dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Jika kalian sudah mencapai batas tuntas, Ibu akan beri pengayaan. Jika kalian belum mencapai batas tuntas, Ibu akan beri remedial ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian bahwa kita itu tidak hanya membaca puisi saja, tetapi kita bisa menulis atau menciptakan sebuah puisi dari pengalaman hidup kita ataupun pengalaman hidup orang lain. Nah, itu nanti juga bisa diterbitkan. Nah, ataupun juga bisa dibukukan. Seperti itu ya. Itu salah satu cara juga untuk meraih cita-cita kalian. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Ya, silakan. Ya. Ya, sampai sini dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.